Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'dhamu darajatun indallah ila akhir ayat. Wa qala fi ayatin ukhra wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfirah wa rizqun karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhajiru man hajara ila man nahallahu an. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Para hadirin, netizen, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, sampai ketemu kembali dengan pertemuan kali ini. Semoga akan membawa keberkahan, dibukanya pengetahuan kita, bertambahnya rizki dan segala kebaikan yang akan menyertai langkah kita semua. Dalam kesempatan kali ini tidak panjang kalam, saya akan langsung bacakan netizen yang telah mengirimkan pertanyaan dalam program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab ini. Nampaknya pertanyaannya sebagian besar berkaitan sama karena bulan Muharram mungkin ya, tentang hijrah dan yang berkaitan dengannya. Pertanyaan pertama adalah, Ustadz, ada yang mengatakan andai Rasulullah SAW tidak hijrah, Islam itu tidak hijrah ke Madinah, Islam mungkin tidak seperti sekarang. Nah, ini saya disuruh untuk menanggapi rupanya ini ya, mohon diterangkan nih. Oke. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang diturunkan oleh Allah dengan segala perangkat, hukum, aturan, tata, dan segala yang berkaitan. Nah, keberhasilan Rasulullah ini sudah merupakan bagian dari skenario Allah, takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah andai Rasulullah tidak hijrah ke Madinah, kemungkinan Islam tidak seperti saat ini? Bisa iya, bisa jadi iya seperti demikian. Karena takdirnya hijrah itu ada suatu keniscayaan, suatu kepastian gitu. Untuk diketahui, salah satu prasyarat untuk suksesnya sebuah perjuangan dalam pandangan Islam, maka hijrah adalah suatu yang tidak bisa dielakkan, suatu yang semesti dan seharusnya dilakukan. Apakah hijrah dalam makna, terutama maknawiyah, maupun hijrah dalam maknanya, makna hijrah pindah tempat. Artinya begini, karena hijrah itu menurut bahasa adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dalam pandangan agama adalah berpindah dari sesuatu yang dibenci Allah menuju kepada keridhaan Allah. Nah, itu sederhananya kalau kita memahami makna hijrah. Setidaknya di Al-Quran itu berbicara tentang hijrah ini ada dengan segala memutarbalikkan kata hijrah ini. Jadi ada derivasinya dalam bahasa Arab itu. Makna hijrah ini diulang-ulang kurang lebih 30-an. Ada yang mengatakan 31. Saya ingin sampaikan bahwa keberhasilan Rasulullah karena hijrah ke Madinah ini diterangkan oleh Allah dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Untuk diketahui, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan mereka yang berhijrah, wa jahadu fisabilillah, dan mereka yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajah indallah. Allah memastikan dia akan memperoleh derajat, pangkat, kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses. Nah, ayat ini mempertegas bahwa
memang hijrah Rasulullah ke Habasah tidak sesukses hijrah Rasulullah ke Madinah. Ketika Rasulullah ketika para sahabat hijrah ke kota Habasah, rata-rata di antara mereka adalah orang-orang yang lemah terutama dalam kategori ekonomi, lemah dalam kategori tidak berani melakukan perlawanan. Tapi begitu hijrah ke Madinah, sekelas Umar bin Khattab, ya, itu hijrah bahkan menantang siapa yang mau terpisah kepala dari tubuhnya, hadang Umar bin Khattab waktu beliau hijrah itu. Nah, para ahli sejarah kalau kita baca misalnya dalam Safiur Rahman Mubarakfuri, Rahiqum Maktum, Sirah Nabawi, atau Sain Haikal dalam bukunya Hayatu Muhammad, menarik itu. Ternyata ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah memang ini menurut pengamatan para ahli sejarah sedang mempersiapkan, dan ini memang skenario Allah, apa yang disebut untuk tegaknya agama itu sendiri, bahkan termasuk tegaknya sebuah kekuasaan atau daulah pemerintahan. Karena itu ketika Rasulullah di Madinah, seluruh orang Madinah itu pada umumnya mereka sudah siap, sudah menerima Islam, sudah menerima dan siap dipimpin oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam membangun sistem sosial kemasyarakatan, tatanan politik pemerintahan, terlebih lagi adalah li'ila li kalimatillah atau li'ila wa kalimatullahi hiyal uliyah, untuk tegaknya agama Allah atau kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang penekanan hijrah itu di sana. Nah, ini untuk dipahami seperti penanya pertama tadi, andai kata Rasulullah tidak hijrah ke Madinah, apakah Islam seperti sekarang ini dari Madinah bisa memancarkan 3/3 dunia ini, 2/3-nya itu tunduk dalam pangkuan Islam? Ya, bisa jadi jawabannya demikian itu ya. Ya, saya lebih cenderung demikian karena memang itu adalah takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, sekali lagi hijrah adalah konsep di mana orang beriman, di mana orang yang mau berpindah, berubah cara pikir dan pandangnya, kemudian kesungguhannya itu menyatu jadi satu. Dan hijrah ini sekali lagi kami garis bawahi, memang tonggak perubahan termasuk titik kemenangan Islam yang sangat gemilang, sehingga Umar bin Khattab menjadikan tahun baru Hijriah ini adalah tahun baru Islam atau tanggal 1 Muharram. Saya kira demikian untuk menjawab penanya pertama, dan kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan yang akan segera lewat berikut ini.